Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat malam. Kita lanjutin kelas ya, kelas rutin kita setiap Kamis malam ya. Oke, malam ini kita langsung saja ke membahas level 700 ya. Ini mungkin halaman berapa itu ya, 90 sepertinya. Oke, kita nggak mau lari dia ya. Oh bukan, berarti halaman 100. 115 kali ya. Oke, ada kelebihan. Oke ya, saya cari dulu file saya. Oke. Oke ya, teman-teman, kita lanjutin. Screen-nya sudah muncul. Ya, kalau ini canggih, insya Allah nggak banyak komplain kayak minggu lalu. Oke, langsung kita bacakan bab 17 ya. Bab 17 itu realisasi diri. Diri yang dimaksud di sini ini adalah kehadirannya ya, kehadirannya. Nah, level 700 ini level orang-orang mulia. Guru besar, Advaita atau Vedanta yang menjabarkan realitas spiritual, khususnya realitas diri. Jadi apa namanya itu? Tadi pagi kita bahas ini pengalaman akan cahaya kehadirannya gitu ya. Pengalaman akan kehadirannya. Dia sendiri ya. Di level ini itu Tuhan itu disebut huwa. Dia adalah disebut dia itu kan kata ganti dia itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak ada sama kita, ya kan? Dia dianggapnya transenden tapi hadir gitu. Dia transenden tapi hadir, ya kan? Dia transenden sekaligus imanen, yaitu huwa. Nah, pada level ini itu kemudian dari level kehadirannya ini itu semua dipandang sebagai kehadirannya. Dimensi 3 ya kehadirannya, dimensi 4 adalah kehadirannya, semua adalah kehadirannya. Seperti itu. Ini adalah level inspirasi kuat. Karena orang-orang bijak yang tercerahkan menentukan medan energi penarik yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Saya dulu dibully gara-gara ngomongin bahwa oh ini semua orang bisa loh. Enggak, katanya hanya para nabi, hanya orang suci. La ilaha illallah. Dikira kita ini bukan apa? Lah kita ini kan alien yang menjajah bumi. Tanda kutip menjajahnya itu kan. Jadi alien yang dibahas di film-film itu ras manusia gitu. Aslinya bukan orang sini dia. Yang orang sini itu ya kucing, makhluk asli sini. Tapi kalau manusia itu ya alien aslinya dia. Alien.
Di level ini tidak ada lagi pengalaman diri pribadi individu yang terpisah dari yang lain. Sebagai gantinya ada identifikasi diri sejati dengan kesadaran dan keilahian. Jadi imanen ketuhanan direalisasikan sebagai diri yang melampaui pikiran. Ini dekat ke puncak evolusi kesadaran di ranah manusia. Jadi dalam hitungannya, dalam skalanya Hawking itu, puncak evolusi kesadaran ranah manusia itu sampai 1000 toh. Di atas 1000 itu dianggap sudah ada aura-aura malaikat. 1000. Pengajaran agung ya, mengangkat beban itu diangkat dan menaikkan level awareness seluruh umat manusia ya. Jadi bahwa seluruh manusia itu adalah pada dasarnya semuanya tercerahkan, hanya saja awannya ini tidak pernah disingkirkan kan gitu ya. Itu memberi harapan baik, memberi harapan positif kepada seluruh umat manusia. Saya dibully gara-gara itu hampir 6 bulan, dibully tiap hari. Terus tapi rakati yes. Kita bacain di apa namanya? Di kuburan wes biar hilang. Saya dibully kalau kemana-mana si paling 700. Digituin wah, di waktu itu memang sesuatu yang mungkin dianggap apa ya, ngomongin orang bisa mengalami, semua orang mengalami pencerahan tuh itu dosa besar. Saya ngerasain tuh stigma publik gitu. Ya kan? Saya ngerasain betul gitu. 6 bulanan lah. 6 bulanan. Dan ternyata yang diinginkan masyarakat itu bukan tercerahkan. Nggak mau tercerahkan, kami mau kaya. Oh gitu ceritanya. Akhirnya dulu, ya wes, materi pure consciousness, tapi bab ngaji duit pada ikut semua. Yang datang itu yang punya utang-utang. Aku kemudian kali, wes. Wes pokoknya pure consciousness ngaji duit. No. Datang semua tuh. Wes, ternyata orang itu enggak mau belajar pencerahan, maunya itu menyelesaikan masalah-masalah krisis dulu. Akhirnya kami nggak mau juga, kami nggak punya masalah dengan duit, kami maksudnya penyakit diabetes, penyembuhan. Jadi akhirnya jadi tematik gitu. Ya saya dulu dianggap apa itu ya, nabi palsu apa ya. Padahal ya pencerahan itu mudah, asalkan awannya yang disingkirkan. Nah nyingkirin awannya itu yang sulit. Nyingkirin awannya itu yang sulit. Tapi kalau pencerahan itu mudah. Kenapa? Karena itu fitrah kan itu. Sesuatu yang intrinsik sudah melekat gitu. Hanya karena lahirnya di bumi, nah itu udah nggak bisa kembali lagi. Itu kan kalau di kampung kita itu, di kampung sana, itu gambaran bidadari yang mandi di Napa Bale, nggak bisa balik ke Kayangan karena selendangnya dicuri sama raja. Raja nggak kuat lihat yang bening-bening. Ya seperti itu gitu. Ini kok geng miskin ikut ramai-ramai. Ini maksudnya apa Pak Suhadi? Ya apa kok dari ini kayaknya bahasan dari Tapping for Healing geng-gengan ini. Ini Pak Suhadi, geng miskin ikut ke sini lagi loh. Ini minta dibom Pak Suhadi. Ya inilah ya serunya kalau sudah saling kenalan tuh ya udah. Pokoknya gayeng, guys. Udah gayeng. Jadi memiliki visi bahwa semua orang tercerahkan itu disebut rahmat. Dan anugerah yang dibawanya adalah kedamaian tanpa batas yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Dan saya dulu anehnya itu diserangnya juga pakai buku Hawking. Ini kata Hawking yang mengalami ini
Buddha, Bunda Teresa, lo kamu kok bilang lo itu kan yang dihitung Hawking, yang nggak dihitung banyak. Kayak gitu intelek terus saya pokoknya. Netizen kok. Ya kan, tak lesin terus. Yang belum ditulis banyak. Itu hanya yang diketahui oleh Hawking. Yang belum diketahui masih banyak. Tapi pada akhirnya itu orang gitu, percaya gitu. Bukan hanya percaya ya. Loh, karena itu adalah dirinya sendiri kok. Seperti itu. Ini ada yang WA. Kita sambil saya balas. Jadi level pencerahan itu level yang sifatnya ineffable. Jadi dia cahaya kehadirannya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam pengertian tuh kalau diungkapkan dia tereduksi gitu. Di level ini rasa eksistensi seseorang melampaui seluruh waktu dan seluruh individualitas. Terus aku dulu itu, loh, saya itu dulu di training buat mengalami pencerahan loh, tak gituin sama guru saya loh. Saya itu di training untuk mengalami pencerahan gitu. Tapi memang nyingkirin awannya ini yang sulit gitu. Belakangan tuh saya baca buku apa Ibrahim Jaffe itu kan, spiritual healing, spiritual sufi. Dia juga awalnya itu kan mencari pencerahan. Ketemu sama mursidnya, kebetulan mursidnya itu dari Tarekat Sadilia. Terus ditantang sama mursidnya. Kamu pingin pencerahan berapa kali sehari bisa? Mau 100 kali bisa. Asalkan kamu mampu nyingkirkan awannya. Dan gitu. Maka kemudian tuh yang harus diilmui itu adalah penyingkiran awannya. Bukan soal pencerahannya. Jadi tidak perlu mengajarkan pencerahan. Itu namanya mengajarkan renang pada ikan koi. Nggak perlu. Ini kan hanya main drama aja ini mereka ini kan. Main drama, pura-pura tidak tercerahkan. Padahal tercerahkan. Saking enaknya, tidak tercerahkan. Akhirnya lu nggak mau lagi dia. Jadi tidak ada identifikasi dengan tubuh fisik, dan oleh karena itu nasibnya tidak penting gitu. Maksudnya itu tidak ada yang harus diperjuangkan ya. Karena tidak ada saya pada tubuh itu gitu. Tubuh hanya dianggap sebagai alat kesadaran melalui intervensi pikiran, dan nilai utamanya adalah untuk komunikasi, untuk belajar. Melalui apa namanya itu? Melalui tubuh kita terhubung dengan, melalui tubuh jiwa terhubung dengan dunia materi. Ntar ya saya lihatin dulu gambarnya ya, biar ini gambar untuk, ntar ya saya lihatin dulu. Saya lihatkan dulu. Ntar ya. Saya ambilin. Ting. 3 menit ya. Biar kemudian tuh bisa dieling-eling. Bisa diingat-ingat. Nah, penggambarannya itu gini. Nah, dulu. Mana ini? Belum ya. Nggak bisa dia. Wah, mohon maaf pemirsa. Nggak bisa dibuka. Mana sih? Nggak bisa. Kita coba sekali lagi ya. Jangan menyerah, kata Rian Demasif. Kita coba buka lagi. Kenapa ini ya?
cetak, salin. Oke. Padahal sama-sama PDF loh. Ada apa dia ini? Ada masalah apa dia ini malam ini? Oke. Emang nggak bisa udah. Jadi tubuh itu hanya komunikasi antara dunia jiwa dengan dunia materi gitu ya. Diri berpadu kembali ke dalam diri sejati. Ini adalah level non-dualitas. Kemanunggalan yang utuh. Tidak ada lokalitas kesadaran. Kemawasan hadir di mana-mana. Makanya dari perspektif, dari paradigma dimensi ketujuh ini, nah kita gambarkan begini ya, bahwa seluruh makhluk itu pada mengalami kehadirannya. Gambarnya kayak gini lah. Ya. Gambarnya kayak gini. Jadi kehadirannya itu total, lengkap, sempurna. Tidak pilih kasih ya. Tidak pilih kasih. Jadi bukan hanya yang ikut MTLOC yang dapat kehadirannya, semuanya udah. Jadi nggak pilih-pilih ya. Dimensi 3 ya dapat gitu. Dimensi 4 ya ento. Dimensi 5 dapat, dimensi 6 dapat, dimensi 7 dapat, dimensi 8 dapat, dimensi 9 dapat, dimensi 10 dapat. Yang berbeda setelah dapat, itu berbeda-beda rasanya sesuai dengan levelnya. Tapi dari perspektif Tuhan, dia hadir utuh. Tidak dibeda-bedain hanya gara-gara belum ikut tapping for healing misalnya. Enggak, semuanya dapat. Jomblo juga tidak masalah, Bang. Ya ini bikin sakit. Ini yang dicari, nyindir saya ini kayaknya. Ya semuanya nggak masalah. Mau jomblo ke mau apa, udah pokoknya kehadirannya di mana-mana gitu. Gambarnya itu kayak tadi ya, gambarnya. Coba di screenshot lah ya, teman-teman. Biar nanti itu seperti inilah. Jadi sebenarnya misalnya besok kita temukan pengukuran dimensi ke-11. Ya sudah, itu adalah, ini kan posisi-posisi atau level-level kesadaran di mana kita mengalami kehadirannya. Gitu aja. Gitu aja. Ya gambarnya gini, kalimat tadi itu ya. Gambarnya itu gini. Karya-karya seni besar yang menggambarkan orang-orang atau individu yang telah mencapai level pencerahan sering menunjukkan sang guru dengan posisi tangan tersebut, posisi mudra, memberkati gitu ya. Memberkati. Jadi bukan di bawah, bukan posisi jalo. Ini memberkati gitu. Dengan telapak tangan secara simbolis memancarkan doa. Ini adalah tindakan transmisi medan energi ke kesadaran umat manusia yang digambarkan oleh lingkaran cahaya. Ini yang disebut dengan rahmat ilahi ya. Jadi rahmat Tuhan itu tersadari. Yang hanya bisa berpotensi berevolusi hingga ke 1000, kata Hawking. Ya. Level tertinggi yang dicapai oleh orang yang tercatat pernah hidup di dalam sejarah. Seperti avatar agung yang pantas menyandang gelar Lord. Ini berarti masih kurang ya, Lord Krishna, Lord Buddha, Lord Yesus Kristus, Zoroaster, dan Lord Didi Kempot. Lagi. Lord Didi Kempot loh. Harus dimasukin kayaknya nih. Tambahin Lord Didi Kempot. Didi Kempot loh. Coba lihat di YouTube kan.
Lord Didi Kempot. Ya harus ditulis nih ya, tapi jangan dulu lah. Kayaknya belum sampai 1000. Indonesia ini kalau ngasih gelar nih nggak ada takutnya. Oke ya, tadi bercanda aja Lord Didi Kempot. Di atas kebahagiaan agung adalah level-level mistikus agung, tempat menyadari konsekuensi dari kehadiran keilahian sebagai diri sejati. Yahuwah tadi itu ya. Huwa. Huwa. Perbedaan Tuhan sebagai imanen versus transenden adalah perbedaan dalam ranah teologis, intelektual, dan konseptual. Kalau pada tingkat tercerahkan itu ya nggak ada bedanya. Seperti itu. Nggak ada bedanya ya. Jadi kadang-kadang tuh ya inilah ya, teologis tuh ya kadang ya bikin polaritas. Tapi itu bagus ya. Untuk pemula, ya untuk kepencerahan tuh masuk ke teologis dulu kan mestinya. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Tambah lanjut ke pencerahan. Jadi kalau kita ngomongin Tuhan sebagai dia, Huwa, itu dia hadir secara universal. Dia hadir secara universal. Bahkan sifat-sifatnya yang hadir, Huwa Rahman Rahim, Al-Malikil Kudus, itu adalah universal intelligence. Itu adalah kecerdasan universal itu sendiri. Gitu. Tapi ini jangan sampai dicurigai sebagai apa itu pluralitas agama. Enggak. Ini itu kehadiran gitu aja udah. Nggak ada urusan. Jadi ini bukan agama, bukan filsafat, bukan jadi apa ya. Tapi jangan juga dibilang yang bukan-bukan. Jadi itu ini adalah apa namanya pengetahuan bagaimana kita mengoptimalkan pengalaman akan kehadirannya itu. Dan memahami ini itu kita bisa memilih. Saya ingin mengalami kehadirannya di level kesadaran dimensi keberapa. Itu aja sih. Mungkin lebih tepatnya kalau mungkin di India ini semacam jalan yoga. Ya kan? Semacam kontemplasi ya, kontemplasi. Jadi bukan tentang teologis, bukan tentang filsafat atau bukan tentang konsep tertentu gitu ya. Kehadiran sang diri merupakan perusak klasik. Bahasa apa saya nggak tahu ini. Cahaya diri sejati sebagai sumber. Diri sejati mengetahui karena identitas dengan keilahian itu sendiri. Karena itu adalah kemawasannya sendiri dan dengan kehadirannya, ia diketahui sebagai yang mengetahui. Maka ia tidak mengetahui tentang, bukan soal pengetahuan tentang ini kan pengetahuan konseptual, pengetahuan intelektual ya. Tetapi penyelesaian esensinya sendiri. Atau pengungkapan ya, pengungkapan esensinya sendiri. Dan ini adalah melampaui kebahagiaan agung ya. Melampaui kebahagiaan agung. Dan Hawking menulis kalau di level ini itu orang sudah apa ya? Sudah tidak terlalu urus dengan dunia. Yaitu zaman dulu begitu. Karena di dunia belum ada TikTok. Apa yang mau dibikin? Kalau sekarang itu rame lah. Karena memang di level ini kan tidak ada lagi dikotomis kan. Di TikTok juga ada kehadirannya. Kan seperti itu. Ini Hawking ini kayaknya menyebutkan orang-orang dulu.
Namun ini sekarang sebuah kemunculan di ranah non-linear ya, yang bukannya sebuah keputusan, walaupun bagi orang melihat dari luar itu tertukar dengan kemauan. Maksudnya itu apa ya? Kalau dilihat dari luar kan kita untuk mencapai pencerahan itu harus dengan willingness, ya kan? Tapi willingness itu sebenarnya itu untuk willingness menyingkirkan awannya, bukan willingness untuk mencapai pencerahan. Pencerahan itu keadaan normal saja, digambarkannya itu sebagai seperti matahari gitu ya, yang terus bersinar. Tugas kita hanya nyingkirin awannya. Ya, seperti itu. Di level ini itu hidup menjadi otonom secara fenomenal sebagai ekspresi dari evolusi kreasi dan medan kesadaran yang hadir di mana-mana, yang juga serbaguna berdasarkan kualitas dari esensinya. Teman-teman yang ingin diskusi soal level ini bisa hubungi Pak Hadi yang di Madiun. Ada bukunya, kan sudah beli buku MTLOC. Ya, buku MTLOC sudah punya, tinggal diskusiin aja gitu. Itu kita nanti di bulan Ramadan ada kelas mastering ya di Madiun. Tema getannya. Level kesadaran 600 ke atas, secara klasik itu disebut tanpa pikiran atau pikiran non-linear lah. Bukan lagi pikiran linear. Karena rangkaian pikiran berhenti dan digantikan oleh kemawasan dari kesadaran non-linear itu sendiri. Yang sering disebut sebagai pikiran. Ya. Ada pikiran dengan P kecil, ada pikiran dengan P besar. Jadi kemawasan itu dianggapnya sebagai berkah, karunia terbesar kita gitu ya. Di berkat keilahian dia terwujud sebagai potensi, menjadi terwujud sebagai aktualisasi. Ya jadi dia ya kehadiran saja ya, kehadiran di mana-mana. Mistikus yang tercerahkan menjadi penerjemah penjelasan mengenai bawaan ya, dengan deskripsi yang diungkapkan yang menjadi diketahui dunia. Jadi 700 ini sudah ngomong nih paradigma kehadiran pokoknya. Kehadirannya ya. Kesadarannya itu sudah level olehnya. Jadi kesadaran olehnya. Makanya tadi di model tadi kita bilangnya itu huwa ya. Huwa itu kalau bahasa Quran itu huwa. Secara subjektif, kehadiran adalah kesadaran itu sendiri yang kualitasnya adalah kualitas kebenaran. Jadi dia adalah pancaran kebenaran. Sebagai ekspresi dari cinta dan cinta sebagai cahaya kebenaran. Oh, poiki ya. Cinta-cinta. Jadi level, pokoknya itu mulai level 700, itu udah paradigma kehadiran. Kalau dimensi ke-6 kan paradigma partisipasi potensi aktual. Dalam kehadiran itu enggak ada istilah potensi aktual. Ya semua kehadirannya gitu. Semuanya total, lengkap, sempurna. Jadi ini bukan lagi ranah kemanusiaan ya. Ini bukan lagi ranah alam semesta. Ini adalah ranah ketuhanan. Gitu. Ini Mas Imam promosi apa gitu ya. Jadi Mas Imam ini ada paket magetan ya, sudah pakai sensor alatif Bang itu keren. Ya, ya. Ya, sudah pakai sensor lah. Ya wes, sip. Level kesadaran 700 itu secara historis diklasifikasikan ya sebagai pencerahan dia.
Jadi yang disebut dengan pencerahan itu pengalaman akan kehadirannya. Dan saya orang yang paling lama tidak lulus. Nah, 5 tahun ditanyain, Mbah, kamu lihat apa? Soto, Mbah. Enggak lulus lihat soto, dasar muka soto. Nah, ya saya dibawa ke Beringharjo itu. Lihat apa? Ya, gado-gado, Mbah. Terus naik lagi, birit lagi. Sampai satu saat itu, setelah 5 tahun lah. 5 tahun atau 6 tahun tuh, ketika dia tanya gitu, saya spontan jawab itu ya kehadirannya itu. Nah ini baru benar. Alam Mbak dibisikin ke Mbak dari dulu. Ini saya udah miskin 5 tahun tinggal ngomong kehadirannya Mbak. Waduh. Lama saya itu pahamnya itu. Dan Mbak itu ngajaknya itu, saya nggak belajar kitab sama Mbak itu. Belajar kepekaan gitu ya. Dibawanya itu ke tempat-tempat di mana saya bisa hilaf. Ya, kalau lihat soto itu kan enaknya ini anak kos yang lapar kan gitu ya. Sampai 5 tahun loh hanya untuk memahami paradigma kehadiran tuh. Bayangin coba. Kata Mbak, kalau kamu nggak begitu, kamu nggak akan melihat ini penting gitu. Ya karena kamu gara-gara keliru memahami kehadirannya, ya kamu kelaparan di Jogja. Ya saya paling lama nih memahami ada paradigma kehadirannya gitu kan. Ada paradigma itu cukup lama belajarnya. Belajar untuk mengetahui jenisnya gitu loh. Belum mengalaminya, hanya untuk mengetahui ini jenis paradigma apa sih? Paradigma kehadirannya. Sekarang kan tinggal ngomong. Bagaimana kamu tahu dimensi ketujuh? Tahu saya paradigma kehadiran, titik. Kalau lazim gitu ya. Dulu bahkan namanya itu tidak saya kenal ini apa gitu. Nggak bisa disebut, nggak bisa dipikirkan. Ternyata paradigma kehadirannya. Jadi ini menjadi tambahan ya. Siapa ini? Menjadi tambahan untuk teman-teman bahwa ada paradigma itu. Ada sebuah keadaan di mana itu dilihat dari kacamata kehadirannya. Level kesadaran 700 diklasifikasi sebagai level realisasi diri atau level paramistikus. Mistikus. Misalnya Ramana Maharishi, Nisar Gadata Maharaj, Nizar dari Surabaya. Ini Nisar, ini dari India tapi. Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, Patanjali, dan lain-lain lah. Udah banyak lah yang paham ini sekarang ya, yang lagi belajar paradigma kehadirannya. Banyak buku-buku itulah ya, banyak buku-bukunya. Harap perhatikan bahwa beberapa guru terkemuka ini relatif mutakhir, gitu, artinya terbaru. Yang lama-lama ya tidak disebut. Beberapa telah diakui oleh masyarakat luas, dampak mereka terhadap masyarakat berada di dua level, yakni mereka telah mengekspresikan ajaran tertentu dan secara bersamaan diam-diam memancarkan medan energi kehadirannya. Ya. Auranya itu aura kehadirannya ke kesadaran kolektif umat manusia gitu ya. Jadi kalau pasangannya marah itu dianggap sebagai kehadirannya. Langsung sedekahul lazim gitu ya. Jangan ngambil posisi. Itu latihan 700 itu gitu. Semuanya sedekahul lazim gitu ya. Karena hanya kehadirannya. Gimana kalau nakal? Itu sedekahul lazim juga. Semua kehadirannya. Itu yang sulit, yang 5 tahun itu saya baru paham. Paham jenisnya tuh loh. 5 tahun, ya Allah. Ini ada bab ini ternyata. Dan dampak pancaran itu berlipat ganda. Pertama, dia memberi counterbalancing terhadap kenegatifan di dunia. Dia mengcounterbalancing itu berarti bekerjanya pada tataran perasaan. Ya. Jadi kehadirannya itu bisa dialami dalam dua bentuk. Kehadirannya dalam paket perasaan dan dalam bentuk pengetahuannya.
pengetahuan. Ya, keduanya lah ya. Jadi kehadirannya itu bisa dalam bentuk perasaan. Yang paling banyak kita ekspresikan itu ya bentuk perasaan gitu ya, merasa dirauhi olehnya, ya kan? Merasa mengalami kehadirannya. Padahal semuanya ya mengalami kehadirannya. Yaitu kehadirannya dialami dalam bentuk perasaan tinggi ya, dan dalam bentuk pengetahuan tentang kehadirannya. Dan itu pengetahuan inilah yang kemudian itu memberikan sumbangsi ya, ke peningkatan evolusi kesadaran umat manusia secara keseluruhan pada umumnya dan pada para pembelajar pada khususnya. Memang di level 700 ini kita tidak terpengaruh lagi, ya kita akui oke lah, ada teologi, ada macam-macam, tapi bukan itu poinnya gitu. Karena SAG itu tidak jaminan tercerahkan. SAG, sarjana agama, nggak jaminan. Sama halnya dengan sarjana ekonomi, nggak jamin nggak miskin, ya kan? Justru sekarang itu sarjana ekonomi itu yang paling banyak pengangguran. Sampai teman saya itu SE, saya juluki sarjana edan kamu ini. Gimana kok udah sarjana ekonomi masih menganggur gitu. Katanya kami nggak belajar begituan, kami belajar konsep pasar. Oh, konsep doang gitu. Berantakan ekonominya ya. Ya, artinya ya oke lah kita akui itu ada ilmu ekonomi, tetapi kan tidak berhenti sampai di situ kan. Tidak berhenti sampai di situ. Jadi ya inilah bagusnya kalau dia level 700 itu yang paling penting itu adalah jiwa manusia itu selamat dulu dari ketidaktahuan akan kehadiran Tuhan itu. Dia harus tahu bahwa Tuhan itu hadir pada dirinya gitu ya. Bukan hanya ada tapi juga hadir. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan, level kesadaran kolektif adalah 90 pada saat kelahiran Buddha. 100 pada saat kelahiran Yesus Kristus. Saya tambahin, saya penasaran, pada saat Nabi Muhammad itu berapa? Pas Nabi Muhammad tuh kalau nggak salah itu 125. 125. Kemudian meningkat ke 190, kan tahun berapa sih ini? Bertahan selama berabad-abad. Tapi itu pengukuran saya sendiri ya. Zaman Nabi Muhammad itu naiknya 125 gitu. Dari 100 naik 25 gitu. Karena memang ya waktu itu zamannya begitu. Peradabannya ya segitu. Tersinggung dikit, bacok gitu kan. Dan dulu 125 ini kan makanya kemudian tuh kita melihat apa ya, ancaman-ancaman untuk orang yang tergila-gila dengan dunia, hubu dunia. Di 125 ini orang tuh mulai apa namanya, mulai cinta dunia. Saya pikir-pikir memang ya wajar lah ya. Wajar tuh kemudian Yesus Kristus membawa ajaran ke apa namanya itu. 100 ini kan juru selamat. Karena ketakutan jiwa manusia itu. Nggak jelas ini siapa, mau kemana gitu kan. Maka kemudian tuh membawa ajaran cinta itu kemudian menyempurnakan rasa takut. Kalau dilihat dari ininya ya. Kalau 90 ini manusia itu kemudian tuh diteror, terteror ini, dibawa teror lah. Mungkin diteror sama makhluk apa ya, mitos-mitos gitu ya. 90 itu terteror. Maka kemudian Buddha mengatasi itu bahwa semua orang bisa tercerahkan gitu ya, menempuh jalan spiritual biar nggak terteror oleh pikirannya sendiri. Tapi itu pengukuran saya sendiri ya, Nabi Muhammad di era Nabi Muhammad itu kesadaran kolektifnya 125. Saya coba ngukur iseng gitu ya. Karena sini nggak ditulis, saya tulis sendiri di buku saya itu.
Ya. Pada akhir tahun 90-an, mendadak level kesadaran kolektif itu ke 205 dan 2003 itu ke 207. Ini kolektif, ya kolektif. 2023 belum diukur. Dalam literatur spiritual tradisional, banyak deskripsi dan klasifikasi berbagai level kesadaran ya, yang maju dijabarkan dalam sebagai keadaan samadhi. Saya nggak tahu ini istilah apa gitu ya. Sering ini diasosiasikan dengan keadaan meditasi sebagai konsekuensi dari telah melampaui batas-batas ego. Beberapa di antaranya bersifat sementara, seperti berbagai keadaan yang disebut satori atau kebangkitan. Ini sering kali bergantung pada keadaan meditatif. Dulu kita sama Simba itu dilatihnya ya untuk mengalami pencerahan itu pokoknya ilaulah aja. Satu itu toh dipelajari sampai matang kesadaran ilaulah. Jadi baik secara amalia maupun ilmiah gitu ya. Ya dulu belajarnya begitu. Makanya tahu bahwa ilaulah ini. Tapi bukan hanya dibaca tapi itu dikontemplasikan ya secara ilmiahnya. Baru bisa cepat-cepat menghasilkan pencerahan. Nggak dihafalin toh. Seperti itu. Oke lah itu dulu ya malam ini. Karena masih ada lagi 2 jadwal ini. Masih ada 2 jadwal. Nanti linknya nggak bisa dikirim sesi privat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Ya, sahabat kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.